Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik, kita di kelas biologi kelas 11 IPA. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu sistem pertahanan tubuh. Kita akan membahas kaji latih 12. Oke, langsung aja. Soal nomor 1 di situ. Sistem pertahanan tubuh secara non spesifik adalah apa? Pengertian dari sistem kekebalan tubuh non spesifik. Oke. Kalau kita bahas di sini, sistem imun itu kan dibagi menjadi dua, ada non spesifik dan spesifik berdasarkan cara kerjanya. Ya, kita tahu setiap hari tubuh kita itu pasti bersentuhan dengan antigen atau benda-benda atau mikroorganisme atau apapun itu yang berpotensi membuat tubuh kita menjadi sakit. Ya. Supaya tubuh kita tidak menjadi sakit, maka di dalam tubuh kita itu ada sistem kekebalan atau sistem imun ini. Yang kerjanya, kalau non spesifik itu tidak melihat antigen itu berbentuk apa. Apapun antigennya, apapun penyerangnya atau apapun penyakitnya, itu cara penanganannya itu sama. Ya, itu disebut sebagai antigen sistem imun non spesifik. Sedangkan yang spesifik ini biasanya untuk antigen-antigen yang sudah dikenali oleh tubuh kita. Nah, berarti ini untuk non spesifik ini adalah cara kerjanya itu acak, ya, tidak mengenal atau tidak membeda-bedakan antigen apa yang sedang masuk ke dalam tubuh kita. Cara kerjanya hampir sama. Ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal ini nanti ada fisik, ada kimia. Contohnya di paling luar untuk eksternal ada kulit kita. Kulit kita itu sel-selnya rapat kan, ya, sehingga sel-sel yang rapat di kulit kita itu menghalangi bakteri atau virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Apabila terjadi goresan atau luka pada kulit kita, maka itu akan menjadi jalan masuk bagi penyakit atau patogen yang akan menyerang tubuh kita. Sedangkan internal contohnya itu dengan sel darah putih, yaitu di dalam tubuh kita ada sel darah putih yang salah satunya ada makrofag dan neutrofil yang bersifat untuk memakan bakteri atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa dibeda-bedakan. Itu namanya non spesifik. Nah, kita kembali ke soal. Pertahanan tubuh non spesifik apa? A. Pertahanan untuk semua jenis benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Benar nggak? Nih, oke. Kita lihat dulu yang kedua. Pertahanan yang melibatkan semua sel-sel darah putih saja. Enggak ya. Jadi sel darah putih itu kalau kita lihat di sini itu masuk di internal. Padahal non spesifik itu juga ada eksternal yang saya contohkan tadi, ada kulit, ada mukosa, ada silia yang ada di rambut-rambut kita, kemudian ada HCl misalkan di lambung kita, ya. Itu semua tergolong dalam non spesifik. Berarti B kurang tepat. Oke, kita lanjutkan yang C. Infeksi bakteri yang tidak diketahui jenisnya. Oke, bukan itu maksud pertanyaannya. Yang D, pertahanan yang melibatkan kulit, mukosa, sel darah putih dan antibodi. Ya, jangan terkecoh di sini. Kalau pertahanan tubuh non spesifik ini tidak ada antibodi. Karena antibodi nanti munculnya di sini dari limfosit B. Oke. Berarti yang membuat salah di sini ada antibodi. Yang E, proses pertahanan tubuh yang diketahui mekanisme pertahanannya. Oke, bukan, itu adalah masuk di spesifik. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 2. Respon imunitas seluler yang timbul setelah aktivitas protein komplementer dapat menjaga tubuh dari serangan bakteri patogen melalui mekanisme apa, ya? Kita lihat di sini pertanyaannya, respon imunitas seluler. Imunitas seluler itu apa? Kalau balik ke bagian ini, yang dimaksud dengan imunitas seluler itu adalah ini.
spesifik dengan limfosit T. Kalau ini biasanya disebut sebagai humoral ini seluler ya. Kita balik ke soal. Respon imunitas seluler yang timbul setelah aktivitas protein komplementer dapat menjaga tubuh dari serangan bakteri patogen melalui mekanisme A. Pembentukan selubung di luar sel bakteri. B. Penghambatan mobilitas bakteri. C. Penghancuran sel bakteri oleh enzim. D. Pengerutan sel bakteri oleh asam. E. Pembentukan pori pada sel. Oke, yang mana kira-kira? Protein komplementer itu bekerja terhadap bakteri itu dengan cara dia akan menempel pada dinding-dinding bakteri, si protein komplementer ini. Kemudian dia akan bekerja dengan menghancurkan sel bakteri dengan menggunakan enzim. Salah satunya adalah lisozim. Jadi jawabannya adalah C. Oke, berikutnya nomor 3. Makrofag menjalankan fungsi ketahanan tubuh dengan cara menangkap bakteri dan kemudian menghancurkannya melalui mekanisme apa? Oke, makrofag itu adalah sel darah putih ya. Di sini. Jadi, misalkan ini sel darah putih ya. Sel darah putih ini ada banyak macamnya. Ini dibagi dua, granulosit dan agranulosit. Granulosit itu berarti pada permukaannya terdapat bintil-bintilnya, sedangkan agranulosit itu tidak ada bintil-bintil pada permukaannya. Granulosit ini ada beberapa jenis, ada neutrofil, kemudian ada eosinofil, kemudian ada basofil ya. Kemudian untuk agranulosit ini ada monosit, kemudian ada limfosit. Di mana limfosit ini dibagi menjadi dua, ada limfosit B dan limfosit T. Nah, monosit ini nanti kalau dewasa berkembang namanya makrofag. Makrofag ini sama dengan neutrofil, ini bekerja dengan cara fagositosis. Apa sih fagositosis? Fagositosis itu artinya memakan atau mencerna bakteri yang menyerang tubuh kita. Jadi misalkan ini ada bakteri, kemudian ini ada sel darah putih datang. Ya. Pertama yang dilakukan oleh sel darah putih, dia akan melingkupi gini. Kemudian memasukkan si bakteri ini ke dalam tubuhnya ini, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Bakteri itu ada di dalam makrofag. Ya. Seperti ini. Kalau sudah di dalam bagaimana? Dia akan dihancurkan oleh lisosom yang ada di dalam sini, di dalam makrofag ini ya, sehingga dicerna, sehingga hancur bakterinya, sehingga bisa dinetralkan. Oke, bisa dipahami ya. Makrofag menjalankan fungsi pertahanan tubuh dengan cara menangkap bakteri kemudian menghancurkan dengan melisiskan bakteri dengan lisosom. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 4. Enzim yang berguna dalam proses pertahanan secara kimiawi adalah enzim apa? Salah satunya ini adalah B. Lisosim. Lisosim atau lisosim. Ya, pepsin itu untuk pencernaan, lipase juga pencernaan. Ini juga pencernaan dan renin juga pencernaan. Ini adalah lisosim, enzim yang bekerja untuk pertahanan tubuh kita. Nomor 5. Yang merupakan garis pertahanan pertama terhadap adanya infeksi kuman ya. Garis pertahanan pertama berarti dia masuk di non spesifik, karena nama lain dari imunitas non spesifik ini adalah
pertahanan pertama. Atau eksternal ya. Yang internal itu pertahanan kedua. Sedangkan spesifik itu pertahanan ketiga. Oke, yang merupakan garis pertahanan pertama terhadap infeksi kuman: leukosit, aglutinogen, epidermis kulit, imunoglobin, histamin ya. Yang masuk di non spesifik eksternal yang mana dari opsi-opsi ini ya? Epidermis kulit. Leukosit ini internal, aglutinogen ini juga internal, imunoglobin itu IG, ini nama lain dari antibodi. Kemudian histamin juga internal ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah epidermis kulit ya. Materinya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Silakan nanti kalau ada yang masih agak bingung di bab ini bisa direview lagi dengan menonton video materinya, materi tentang sistem kekebalan tubuh. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Soal nomor 6. Di bawah ini yang dari sel darah putih yang jumlahnya paling banyak. Oke. Di bawah ini merupakan sel darah putih yang jumlahnya paling banyak bila terjadi infeksi ya. Mana? Jawabannya tadi kan ini semua merupakan jenis-jenis dari sel darah putih atau leukosit. Tapi ketika terjadi infeksi yang paling banyak jumlahnya itu adalah neutrofil dan monosit. Karena monosit ini nanti akan berkembang menjadi makrofag. Di antara dua ini, neutrofil dan monosit, jumlahnya yang paling banyak ketika terjadi infeksi itu adalah neutrofil. Ya, bekerjanya sama dengan monosit tadi, dengan cara fagosit atau memakan bakteri. Ya, jumlah dari neutrofil ketika terjadi infeksi itu berkisar sekitar 62% dari total keseluruhan sel darah putih. Oke, jawabannya berarti adalah A. Nomor 7. Proses kemotaksis adalah apa sih yang dimaksud dengan kemotaksis? Jadi mungkin dulu di SMP kan sudah pernah belajar ya gerak-gerak taksis. Salah satunya adalah kemotaksis. Kemotaksis. Apa sih pengertian dari kemotaksis? Kemotaksis adalah gerakan seluruh bagian sel menuju rangsangan. Ini taksis. Rangsangannya berupa apa? Berupa kemo. Berarti berupa kepanjangan ya. Menuju rangsangan yang berupa zat kimia. Itu yang disebut sebagai kemotaksis. Jadi gerakan seluruh bagian sel menuju rangsangan yang berupa zat kimia. Maksudnya seluruh bagian sel ini apa? Ya ini tadi makrofag contohnya ya. Dia akan berjalan menuju ke ini bakteri. Misalkan bakteri ini kan di setiap permukaan tubuhnya ini pasti ada protein-protein tertentu yang menjadi indikator bahwa dia bukan atau dia merupakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu si makrofag ini tahu karena ini nggak sesuai dengan kode yang ada di dalam tubuh kita. Dia asing. Maka si makrofag ini akan mendatangi bakteri untuk menghancurkan bakteri tersebut. Nah, caranya dia bergerak menuju ke ini yang disebut sebagai kemotaksis. Proses kemotaksis adalah, coba kita lihat, keluarnya sel-sel darah putih yang menembus pembuluh darah, bukan. Reaksi kimia dari sel tubuh yang telah terinfeksi, bukan. Datangnya sel neutrofil karena ada zat kimia dari sel tubuh yang
dirusak oleh mikroba. Oke, ini boleh coba kita lihat yang lain dulu. Reaksi kimia dari sel leukosit untuk memfagosit antigen, bukan. Gerak sel darah putih dengan menjulurkan kaki semuanya, bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu datangnya sel neutrofil seluruh tubuh, seluruh bagian sel neutrofil bergerak menuju zat kimia yang dikeluarkan oleh sel yang dirusak oleh mikroba. Oke. Nomor 7 jawabannya C. Nomor 8. Makrofag merupakan sel darah putih perkembangan dari, oke, di sini sudah saya sampaikan tadi, ini monosit. Kalau dewasa dia berkembang menjadi makrofag ya. Berarti di sini sudah jelas perkembangan dari monosit. Oke, nomor 9. Sifat ini terdapat pada sel leukosit kemotaksis. Benar enggak? Benar, contohnya ini tadi mengalami kemotaksis, bergerak menuju rangsangan berupa zat kimia. Kemudian diapedesis. Apa sih diapedesis? Diapedesis, kita tulis di sini ya. Diapedesis itu artinya keluarnya sel-sel darah putih dari pembuluh darah ya. Jadi sel-sel darah putih itu bisa bergerak menembus jaringan pembuluh darah. Itu ya yang disebut sebagai proses diapedesis. Berarti sifat ini juga dimiliki oleh leukosit. Berarti B juga benar. Fagositosis, benar nggak fagositosis? Contohnya tadi monosit atau makrofag dan neutrofil. Kan dia bekerjanya dengan cara memakan bakteri ya. Nah, memakan bakteri itu fagositosis. Berarti A sampai C ini benar. Berarti jawabannya adalah E ya. A, B, C benar. Oke, berikutnya nomor 10. Proses perpindahan yang ditunjukkan tanda panah disebut gerak apa? Oke, ini ya. Gerak fagosit keluar dari pembuluh darah. Ini disebut apa? Sudah kita bahas di atasnya tadi. Dia disebut sebagai gerak diapedesis. Oke. Lanjut di halaman berikutnya. Kita bahas sampai nomor 16 ini aja ya, selesai ini. Untuk bab berikutnya soal-soal berikutnya kita bahas di video berikutnya. Oke. Nomor 11. Protein antimikroba yang akan aktif bila ada reaksi dengan glikoprotein mikroba yang disebut sebagai protein antimikroba aktif bila ada reaksi dengan glikoprotein mikroba. Disebut apa protein antimikroba ini? Protein antimikroba itu juga merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, protein-protein ini terkelompok atau digolongkan dalam kelompok ini, sistem komplement ya, yaitu protein-protein antimikroba yang berfungsi untuk mengatasi serangan dari mikroba. Jawabannya adalah C. 12. Kumpulan protein sebagai pertahanan non-spesifik terhadap infeksi virus disebut apa? Disebut sebagai interferon. Apa sih interferon itu? Jadi misalkan gini ya, kalau kalian masih ingat misalkan ini sel ya, kemudian ada virus yang masuk ke dalam sini, dalam sel, maka virus ini akan berkembang biak di dalam sel sini, kemudian mengganda menjadi beberapa sel gini. Ada daur litik dan ada daur lisogenik kalau kalian masih ingat ya. Nah, ini nanti pada suatu saat sel ini akan dipecahkan oleh virusnya sehingga virusnya bisa keluar gini ya.
keluar dari sel ketika lisis. Nah, kalau saya lihat dari penampang atas misalkan bentuk selnya seperti ini ya. Yang diserang misalkan sel bagian ini oleh virus, dihancurkan ini seperti ini tadi. Maka sel yang dihancurkan ini akan mengeluarkan protein yang namanya interferon yang disebarkan ke sel-sel yang ada di sekitarnya. Sini. Apa tujuannya? Supaya sel-sel yang ada di sekitarnya ini segera membentuk sistem pertahanan tubuh supaya nggak cepat menyebarnya virusnya, supaya ini segera dilindungi ya. Jadi gini, hingga dia mendapatkan pertahanan. Nah, cara komunikasinya ini dengan protein yang disebut sebagai protein interferon. Jawaban 12C. Berikutnya 13. Tanda-tanda adanya reaksi keradangan pada tubuh. Kalau ada radang pada tubuh biasanya apa yang terjadi? Yang pertama biasanya ciri pertama itu pasti ini, bengkak ya. Kita cari pembengkakan ya. Kemudian panas. Panas itu fungsinya apa? Panas itu untuk melemahkan patogen dan juga untuk meningkatkan kerja dari enzim dan juga antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi memang sengaja tubuh kita membuat kondisi tubuh kita menjadi lebih panas ketika ada infeksi keradangan. Kemudian ada bengkak ya. Bengkak itu karena tadi ada diabetesis tadi. Kemudian ada semutan ya. Jawabannya adalah D. 14. Bila infeksi sudah masuk dalam tubuh dan sudah melewati sistem pertahanan non-spesifik, maka yang berperan dalam pertahanan adalah tersebut di bawah ini, kecuali. Oke, kita baca baik-baik soalnya. Bila infeksi sudah masuk ke dalam tubuh dan sudah melewati sistem pertahanan non-spesifik, ya, kita kembali ke sini. Berarti ceritanya yang ini sudah gagal melawan penyerang tadi, menyerang penyakit tadi, gagal. Maka yang berperan kedua berikutnya adalah pertahanan tubuh spesifik. Itu maksud dari soal. Maka yang berperan dalam pertahanan berikutnya adalah limfosit B dan limfosit T. Berarti yang tidak termasuk dari mekanisme limfosit B dan limfosit T, karena kecuali ya. Apa? Oke, kita baca satu persatu. Semua sel darah putih. Semua sel darah putih ya. Limfosit juga termasuk ke dalam darah putih. Berarti bukan. Limfosit dibantu kelenjar limfe. Oke, juga bukan karena kecuali ya. Limfosit itu justru yang bekerja. Kelenjar getah bening dan sumsum tulang. Kelenjar getah bening ini tempat penampungan dari limfe, sumsum tulang ini tempat dihasilkannya limfosit B dan limfosit T, dan juga tempat pematangan limfosit B. Timus ini tempat pematangan dari limfosit T. Ini nodus limfa dan tonsil ini tempat penampungan dari limfosit. Kemudian limfosit dibantu oleh makrofag. Oke. Kita cari dulu. Semuanya ini mengarah pada kerja dari limfosit. Berarti B sampai E itu benar. Yang mengarah ke kurang tepat itu berarti yang A. Maka yang berperan dalam pertahanan tersebut kecuali oke, semua sel darah putih ya, enggak semua sel darah putih, hanya limfosit saja yang bekerja. Tadi kan sel darah putih ada banyak ya, ini ada neutrofil, ada eosinofil, basinofil, monosit sama limfosit. Yang bekerja ketika pertahanan tubuh spesifik itu hanya ini aja, limfosit B dan limfosit T. Oke, jawaban untuk nomor 14 berarti A. 15. Antigen yang masuk dalam tubuh akan direspon dan dinetralisir oleh protein spesifik
yang diproduksi oleh spesifik ya pertanyaannya ya. Antigen yang masuk dalam tubuh akan direspon dan dinetralisir oleh protein spesifik. Lawannya antigen itu adalah antibodi. Antibodi berarti protein spesifik, ini maksudnya antibodi. Antibodi diproduksi oleh siapa? Di materi sudah saya bahas bahwa antibodi itu dihasilkan oleh limfosit B atau di sini B sel limfosit. Oke, nomor 16. Peranan sel B memori adalah untuk apa? Ya, sesuai ini namanya memori, dia berfungsi untuk mengingat ya. Mendata dan mengingat jenis antigen yang masuk. Oke, bisa. Membantu sel B plasma untuk mengingat jenis antibodi. Enggak, sel B plasma kerjanya bukan mengingat. Menetralisir sifat bukan. Mengingat jenis antibodi yang telah masuk yang telah dibentuk oleh sel B plasma. Mengingat jenis antibodi, bukan mengingat jenis antibodi ya, tapi mengingat antigennya. Antigen itu penyakitnya, antibodi pertahanan tubuhnya. Mempengaruhi pengeluaran antibodi apabila antigen yang sama masuk lagi dalam tubuh. Ya, bisa. Tapi yang paling tepat itu adalah A. Berarti jawabannya nomor 16 adalah A. Oke, mungkin itu dulu yang kita bahas untuk video kali ini. Untuk nomor 17 dan selanjutnya akan kita bahas nanti di video-video berikutnya. Tetap belajar. Sampai ketemu lagi nanti di video-video yang berikutnya. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.